Perkenalkan, nama saya Saiful Kabir dengan NIM 12221200063. Saya dari mahasiswa Tadis Bahasa Indonesia 5B. Dengan ini saya akan melaksanakan pengerjaan ujian tengah semester, yang mana tugas untuk memenuhinya itu dengan cara membuat presentasi video mengenai pembahasan pragmatik. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang bisa saya tangkap ketika melaksanakan perkuliahan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai pengertian linguistik terlebih dahulu. Yang mana pengertian linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, mencakup berbagai aspek seperti struktur, penggunaan, dan makna bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Nah, secara umumnya, linguistik sering digunakan untuk menyatakan ilmu bahasa. Menurut Abdul Khair, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dan tidak pernah berhenti pada satu kesimpulan. Itu pengertian linguistik menurut para ahli. Selanjutnya kita fokus ke pembahasan pragmatiknya, yang mana pengertian pragmatik ini adalah kajian mengenai penggunaan bahasa dan perspektif fungsional yang menjelaskan aspek-aspek struktur bahasa dengan mengacu ke pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab non-bahasa. Itu merupakan pengertian pragmatik secara singkatnya saja. Lalu ada bahasanya tindak tutur, yang mana tindak tutur dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui bahasa yang memiliki tujuan tertentu dan dapat mempengaruhi orang lain. Tindak tutur dapat berupa pertanyaan, perintah, permintaan, atau lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis tindak tutur, yang mana seorang ahli yang bernama Austin membagi tindak tutur ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang berupa pernyataan atau kalimat yang memiliki makna literal. Itu merupakan pengertian tindak tutur lokusi. Saya kasih contoh seperti mana saya sedang makan. Itu merupakan pembentukan betul-betul dalam keadaan saya sedang makan. Oke, yang kedua ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan berbentuknya itu berupa pernyataan atau kalimat yang memiliki makna tidak literal, tetapi memiliki tujuan tertentu. Semisal, saya kasih contoh seperti saya sedang lapar. Nah, saya sedang lapar di sini itu menunjukkan bahwasanya saya memiliki tujuan ingin meminta makan. Tuh. Lalu yang ketiga ada perlokusi. Perlokusi merupakan tindak tutur yang berupa pernyataan atau kalimat yang memiliki makna tidak literal dan memiliki tujuan tertentu serta dapat mempengaruhi orang lain. Contoh pada tindak tutur perlokusi itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi di garis bawahi, ketika kita menyampaikan sesuatu, kata yang kita sampaikan itu bisa mempengaruhi orang lain. Seperti saya minta maaf. Nah, pada kata saya minta maaf ini, saya mempengaruhi orang lain bahwasanya saya itu ingin dimaafi oleh orang lain. Begitu. Lalu ada pembahasan mengenai prinsip Maxim Grace, yang mana pada prinsip Maxim Grace ini yaitu prinsip yang menyatakan bahwa dalam percakapan orang cenderung mengikuti 4 maksim. Yang pertama ada maksim kuantitas, yang mana maksim kuantitas ini menyatakan bahwa orang harus memberikan informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan percakapan. Atau bisa dibilang bahwasannya pada maksim kuantitas ini orang tidak boleh memberikan informasi
terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Seperti contoh ada percakapan dua orang ini kita kasih nama saja si A dan si B. Si A itu bertanya kepada si B, apakah kamu sudah makan? Lalu si B menjawabnya, ya, saya sudah makan. Nah, itu merupakan percakapan maksimum kuantitas yang terpenuhi, yang memberikan informasi bahwasanya si B itu sudah makan ketika ditanya. Yang kedua ada maksim relevansi, yang mana maksim relevansi ini merupakan maksim yang harusnya memberikan informasi yang relevan dengan topik percakapan, atau bisa dibilang juga maksim relevansi ini hanya sekedar memberikan informasi yang tidak terkait dengan topik percakapan. Jadi memberikan informasinya tuh seharusnya terkait dengan topik percakapan, bukan malah tidak. Nah, disebutkan maksim relevansi itu percakapan yang tidak sangat relevan, seperti percakapan A, apakah kamu sudah makan? Lalu si B menjawabnya, iya, aku sudah makan, tetapi aku juga suka bola. Nah, pada percakapan si B ini menjawabnya tidak sesuai topik. Ketika si A menanyakan sudah makan, si B malah menanyakan hal-hal yang lain atau menjawab dengan hal-hal yang lain, seperti saya suka bola. Nah, itu kan jauh di dalam konteks ya. Lalu ada maksim kualitas. Maksim kualitas menyatakan bahwa orang memberikan informasi yang benar dan jujur. Bisa saya pahami bahwasanya pada maksim kualitas ini ketika kita itu harus memberikan informasi yang jujur dan benar, tidak boleh menyesatkan. Seperti contohnya, apakah kamu sudah makan? Lalu si B menjawab, ya, saya sudah makan, tapi sebenarnya saya belum makan. Nah, itu tuh percakapan yang sangat menyesatkan. Ketika si B menjawab, ya sudah makan, tetapi ditambah lagi, tapi saya belum makan. Nah, itu kan memberikan informasi-informasi yang tidak jujur gitu ya. Lalu yang terakhir ada maksim cara. Maksim cara ini menyatakan bahwa orang harus memberikan informasi dengan cara yang jelas dan efektif. Jadi pada maksim cara ini, ketika kita mau memberikan atau ketika kita bercakap dengan orang lain, kita harus memberikan informasi yang sangat benar, yang sangat jelas, yang sangat efektif, tidak memberikan informasi yang ambigu. Contohnya, ketika percakapan si A menanyakan, apakah kamu sudah makan? Lalu si B menjawab, ya, saya sudah makan, tapi saya tidak tahu sudah makan apa. Nah, kan pada percakapan si B ini menjawab bahwasannya dia itu memberikan informasi yang sangat ambigu, tidak jelas gitu ya. Ketika ditanya ini, malah dijawabnya ke sana ke sini. Itu pembahasan materi mengenai mata kuliah pragmatik ini yang bisa saya pahami. Semoga teman-teman yang mendengarkan video ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya Saiful Kabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.